Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Adam Saiful Mila dengan NIM 242410103031. Saya dari Prodi Informatika. Eh, saya akan mengerjakan kuis pemrograman berbasis mobile, yaitu dengan studi kasus mengecek program bilangan prima. Nah, bahasa yang saya gunakan adalah DAR. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu. Oke, nah kita akan eh, membuat filenya dulu dari program Dart ini. Sorry, kebuka banyak. Nah, di sini kita membuat file, itu namanya adalah quiz.dart. Nah, kita masukin ke pilot aja ya, Li. Nah, di sini kita udah buat filenya, kemudian kita akan mulai membuat program untuk mengecek bilangan prima. Nah, yang pertama dulu kita import Dart, import Dart dulu. Kemudian kita akan buat kelas main, yaitu menggunakan void main. Kemudian kita akan membuat inputan dari user. Nah, inputan dari user itu jadi karena programnya adalah untuk mengecek bilangan bilangan eh, bilangan prima, maka inputan dari user itu harus berupa integer. Nah, ini kita akan membuat inputan dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita buat string dulu, string dari awalan programnya. Oh, sorry, ini pantas. Nah, program untuk mengecek bilangan prima. Nah, kemudian kita membuat sebuah inputan, yaitu std_write dari inputan inputan user, teman-teman. Jadi kita buat bentuk inputan, sorry. Sorry. Masukkan sebuah angka. Nah, kemudian di sini kita membuat variabel angka tersebut. Nah, variabelnya adalah integer. Integer angka ini sama dengan int dot parse std readline slc. Nah, ini fungsinya apa, teman-teman? Nah, fungsinya ini adalah mengubah eh, mengubah inputan yang awalnya
string itu menjadi integer. Nah, jadi integer apa namanya? Untuk bilangan yang diinputkan oleh user itu nantinya adalah berbentuk string. Nah, sedangkan kita membuat program itu mengecek bilangan prima. Nah, makanya kita harus di integer parse atau dirubah ke integer dulu. Nah, di sini kita pastikan bahwa inputan user itu tidak nol dengan menggunakan tanda seru. Nah, sorry. Sorry guys. Nah, oh sorry ini ada. Nah, nah kemudian karena materi kita itu adalah yang digunakan itu percabangan. Nah, kita akan membuat sebuah percabangan baru atau base case dari eh, program pengecekan bilangan prima. Nah, base case-nya itu apa? Nah, jika bilangan prima itu atau angkanya tersebut itu sama dengan satu, lebih kecil atau sama dengan satu, maka program tersebut itu bukan prima karena angka satu itu bukan prima, sorry. Jadi print, sorry. Nah, kita kasih tahu angka tersebut bukan bilangan prima. Nah, sini bukan bilangan prima. Kemudian eh, percabangan karena percabangan itu pasti if dan else ya, maka else-nya adalah di sini. Maka F-nya else-nya, sorry. Else-nya adalah Else-nya adalah kita membuat variabel baru. Nah, variabelnya adalah berbentuk boolean. Nah, di sini ada eh, variabel yaitu is prima itu sama dengan true. Karena jika uang angkanya itu tadi lebih kecil atau sama dengan satu, maka bilangan tersebut adalah bilangan bukan prima. Tapi kalau eh, bilangan tersebut lebih gede, nanti bakalan dicek. Nah, kita akan buat program tersebut mengecek apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan. Nah, ngeceknya di mana? Nah, ngeceknya juga di percabangan pertama. Nah, ini adalah base case-nya. Kemudian kita akan membuat perulangan. Nah, perulangannya digunakan buat apa? Digunakan buat ngecek eh, bilangan tersebut bilangan prima atau bukan. Nah, kita membuat perulangan yaitu for. Nah, ini adalah kita mengulang i itu adalah sama dengan 2. Nah, kita membuat variabel i, integer i itu sama dengan 2. Sorry. Nah, integer i itu sama dengan 2. Nah, jika i itu lebih kecil atau sama dengan angka, eh, ya, jika i lebih kecil sama dengan variabel angkanya, angka yang diinputin oleh user, maka dia akan, oh sorry, tandanya mana ya? Nah, oh ini. Nah, dia akan dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 dan dibulatkan menjadi desimal. Nah, ini angka kayak seperti ini, itu dibulatkan menjadi desimal, kemudian I-nya itu nambah. Jadi rumusnya itu, eh, rumusnya itu, sorry, bentar. Rumusnya itu adalah kita mengulang kita mengulang angka. Nah, kita membuat I itu adalah 2. Nah, kenapa kok 2? Karena bilangan prima pertama itu adalah 2. Nah, ketika I-nya itu lebih kecil atau sama dengan angka, nah itu bakalan dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah satu. Nah, satu itu masuk ke bilangan prima. Nah, seterusnya, misal
angkanya itu tiga, tiga dibagi dua, sisa berapa gitu. Nah, sisanya itu dibulatkan menjadi angka desimal, tidak menjadi angka, dibulatkan menjadi angka apa ya, angka tunggal gitu, bukan angka desimal yang 0, gitu. Nah, kemudian i-nya itu nambah. Kenapa kok nambah? Misal angkanya itu 3. Nah, 3 itu dibagi, i-nya nambah kan, setelah perulangan dibagi dua, itu i-nya nambah. Wait. Nah, misal eh, misal i-nya itu i-nya awalnya kan 2. Nah, kemudian angkanya itu 2. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, kemudian 2 dibagi i-nya. Nah, i-nya ini eh, i-nya bakalan nambah jadi 3, itu sama dengan berapa gitu. 2 dibagi 3 kan tidak bisa ya. Nah, dia dianggap satu, nah, dibulatin gitu. Nah, ini jadi ngecek satu-satu per satu angkanya gitu. Nah, I-nya itu nambah. Ini misal I-nya 2 ya. Apa, I-nya 3. Dia lebih kecil dari sama dengan angkanya gitu. Right. Nah, kita akan lanjut. Mana ini buat nge-clear? Hmm, oh ini. Sorry, sorry. Ya, titik. Nah, kemudian kita lanjut untuk membuat ini ya. Nah, kemudian di sini ada eh, percabangan, ya sorry, per apa namanya? If else lagi. Nah, atau ya percabangan. Nah, sorry, ya benar percabangan ya. Nah, nah di sini if-nya itu adalah variabelnya tadi, angkanya tadi. Nah, angkanya itu di modulo ini jadinya adalah pengecekan dua kali. Nah, dia angkanya tadi di modulo satu, eh, oh enggak, jika ininya itu di modulo i atau dibagi i sama dengan nol, maka, bentar, sorry, aduh keyboardnya. Nah, maka eh, is prima tadi, sorry, is prima itu sama dengan false. Karena bilangan prima itu kalau dibagi dengan i itu tidak sama dengan nol. Itu is prima sama dengan false. Sorry. Oh, titik. Waduh, titik. Dua ya. Nah, kemudian false-nya, oh nggak perlu false deh. Kemudian kita berhentikan program. Nah, karena dia bukan bilangan prima. Dan kita hentikan program. Nah, oke. Nah, kemudian kita buat percabangan di bagian hasilnya. Nah, ini adalah eh, program apa ya? Ini adalah program intinya. Nah, kemudian kita buat percabangan untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya itu ini buat nampilin hasilnya itu eh, ini. Nah, saya bentar. Hmm. Oh iya benar. Nah, merah. Oh, sorry, sorry. P-nya gede. Nah, jika dia itu is prima, maka dia akan print ini adalah bilangan prima. Nah, gitu. Nah, kita kasih tahu angkanya, kita kasih tahu variabel angka tersebut itu adalah bilangan prima. Sorry, prima. Nah, ini apa nih? Oh, sorry. Adalah bilangan prima. Oke.
Wah, keyboardnya sulit banget. Oh sorry, anjir, tak kirain tadi apa. Nah, kemudian else-nya itu dia print bilangan print, nah, buka kurung. Kita kasih tahu angkanya, angka bukan bilangan prima. Sebentar, jelek banget. Nah, jadi gitu. Nah, kita bakal run programnya dulu. Kita rapiin dulu. Nah, oke. Nah, jadi buat programnya itu jadi seperti ini. Nah, kita save dulu. Ada yang error kayaknya. Oh, ini sorry. Titik komanya belum. Nah, kita akan run program buat di terminalnya. Nah, run programnya itu dot run whois dot dari. Oh, cannot file. Oh, sorry. Page-nya belum diganti. Mana page-nya? Oh, ini aja deh. Hmm, hmm. Nggak bisa ya diambil patch-nya ini ya. Ini dah. Sorry, patch-nya belum diganti. Nah, kita pindah dulu. Nah, baru. Nah, ini programnya sudah jalan. Jadi kita masukin sebuah angka. Nah, misal angkanya adalah 2. Sorry, printnya. Oh, sorry. Printnya di dalam. Hmm. Nah, harusnya printnya itu di luar. Oh, wait. Di luar sini nggak sih? Oh, di luar if else-nya yang ini. Kita cut dulu. Ini punya siapa nih? Oke, ini punyanya. Hmm. Nah, harusnya if else-nya di sini. Oh, sorry. Di sini nggak sih? Set. Nah, waduh, kacau. Oh, sebentar. Oh, if-nya itu bener. If-nya itu, sebentar. Eh, oh ini sorry, ini benernya kan. Hmm, if-nya itu bener di dalam nggak sih? Di sini if-nya. Ya, bentar, kita cut dulu. Rusak nggak sih? Nah, if-nya itu harusnya di sini. Sorry. Ini ada yang kehapus tadi ya kayaknya. Wah, ini cara benernya gimana ya? Nah, jelek banget ya buat anunya. Nah, ini kayaknya di tab sini. Nah, baru bener. Nah, kita coba buat jalanin lagi. Apakah dia mau jalan? Soal kita dua. Nah, benar guys. Dua adalah angka bilangan bilangan. Kalau ada spasinya ya. Nah, jadi seperti itu buat programnya. Nah, kita cek lagi. Misal yang bukan bilangan prima. Aduh, share screen-nya. Nah,
yang bukan bilangan prima itu adalah misal tiga ya. Oh, tiga bilangan prima. Aduh, kok dia tidak mau ngeprint bukan bilangan prima ya? Bentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Eh, eh. Oh, sorry. Belum di-run, cuy. Sorry, guys. Nah, baru nggak. Nah, ini masukkan sebuah angka, misal 3. Nah, 3 adalah bilangan prima. Oh, sorry, yang bukan bilangan prima ya. Nah, yang bukan bilangan prima itu adalah 4. Coba. Nah, 4 adalah bukan bilangan prima. Nah, dan seterusnya. 5, sorry, belum dirang lagi. What the hell? Nah, 5 itu bukan bilangan prima. 5, oh 5 bukan bilangan prima. Harusnya 5 bilangan prima dong. Oh, ada yang salah nih. Sebentar, sebentar. Wait, wait, wait. Mana ya? Cover integer sama dengan 2 I. Oh, ini teman-teman. Nah, ini bukan satu, tapi di modulo adalah I. I-nya itu sama dengan 2, nah nanti I-nya nambah. Jadi kan misal, dia tuh bakal dicek satu per satu, ditambah, dibagi dengan angka I yang bakalan setiap iterasi itu bakalan nambah I-nya. Nah, misal kayak angkanya itu 2, dia dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5, dibagi 6, seperti itu. Nah, jadi bakalan setiap nambah setiap dia itu dicek sampai angka tersebut. Misal I-nya itu 2. Nah, kemudian jika I-nya itu lebih kecil sama dengan angka, itu maka dibagi 2. Nah, satu sama 2. Nah, sedangkan satu itu di sini adalah base case-nya. Jadi satu itu bukan bilangan prima. Jadi base case-nya. Kemudian kalau I-nya itu sama dengan satu, misal I-nya itu sama dengan angka, misal 2 itu dibagi 2 dibulatkan. Kemudian jika I-nya itu lebih besar dari angka, maka dijalankan I modulo, sorry, ini angka di modulo I sama dengan 0, itu is primanya itu false. Jadi seperti itu. Nah, lanjut buat kita run, coba lagi ya. Soalnya tadi ada salah gitu. Nah, buat lanjut, nah ini masukkan sebuah angka, misal angkanya adalah, nah tadi 5 ya. Nah, 5 adalah bilangan prima. Nah, tadi adalah di modulus satu. Kalau dibagi satu, semuanya akan kembali ke 5. Semuanya akan kembali ke angka tersebut. Nah, itu akan membuat is primanya itu false atau dia bukan bilangan prima. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.